Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 4 berkata, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang hati-hati dengan penyesatan. Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan bahwa menjelang akhir zaman akan banyak terjadi penyesatan dengan munculnya nabi-nabi dan guru-guru palsu yang mengaku menerima wahyu yang baru dari Tuhan, sekalipun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Penyesatan ini akan menimbulkan perlawanan terhadap kebenaran Alkitab, sehingga banyak orang percaya, khususnya dari kalangan gereja yang toleran terhadap ajaran yang tidak alkitabiah, akan sangat mudah disesatkan. Kristus meminta agar para murid waspada terhadap penipuan rohani yang akan terjadi di seluruh dunia pada akhir zaman ini. Orang percaya diperintahkan untuk menguji segala sesuatu, apakah sesuai dengan kebenaran Allah dalam Alkitab atau tidak. Dia ingin orang percaya tetap berjuang mempertahankan imannya, karena iman dan kasih abadi kepada Kristus dan firman-Nya akan memberikan perlindungan terhadap ajaran sesat. Ajaran sesat disebut juga sebagai bidat atau heresi. Kata bidat sendiri berasal dari kata Arab bid'ah, yang berarti suatu ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran yang benar. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menerangkan bahwa bidat adalah ajaran yang menyalahi ajaran yang benar. Sejak zaman gereja mula-mula, ajaran sesat selalu hadir untuk mempengaruhi kehidupan gereja. Bahkan sampai hari ini, ajaran sesat masih eksis melalui wajah yang baru. Sehingga kalau orang percaya tidak teliti memeriksanya,
akan sulit untuk mengidentifikasi apakah ini ajaran yang benar atau ajaran yang sesat. Sebab mereka juga menggunakan Alkitab sebagai dasar ajaran mereka. Paulus berkata, "Terkutuklah semua orang yang memberitakan Injil yang bertentangan dengan yang diberitakannya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri." Lalu, bagaimana agar orang percaya dapat terhindar dari penyesatan? Yang pertama, mengerti ajaran yang benar. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kata Yunani untuk kebenaran menggunakan kata aletheia, yang artinya ajaran yang benar. Karena apa yang Yesus ajarkan selama dia di dunia adalah kebenaran, dan dia bukan salah satu kebenaran, tetapi dialah satu-satunya kebenaran. Kita tidak akan mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat apabila kita tahu mana ajaran yang benar. Firman Tuhanlah kebenaran. Dan seluruh isi Alkitab adalah firman Tuhan. Maka dari itu kita harus membaca seluruh isi Alkitab, bukan hanya sebagian-sebagian saja. Yang kedua, bertumbuh menjadi dewasa rohani. Di dalam gereja ada anak-anak dan orang dewasa. Dan dalam Injil ada susu dan makanan keras. Kedua hal ini adalah pemberian Tuhan, dan keduanya sangat tepat untuk waktu yang tepat. Namun demikian, susu tidaklah tepat untuk orang yang sudah dewasa. Demikian juga sebaliknya. Kata Yunani untuk anak kecil adalah nepios, artinya bayi yang menyusui. Orang percaya yang kerohaniannya masih anak-anak, masih memerlukan susu, atau dalam bahasa Yunaninya adalah gala, merupakan gambaran tentang perkataan-perkataan yang manis, yang enak didengar, pengajaran pertobatan, kelahiran baru, iman, berkat, dan lain-lain. Mereka lamban dalam hal mendengarkan firman Tuhan, karena lebih memilih untuk mendengarkan dongeng. Paulus mengatakan bahwa mereka yang belum dewasa dalam Kristus masih hidup secara duniawi, dan manusia duniawi tidak memiliki ketajaman rohani untuk memilih yang baik dan menolak yang jahat, sehingga akan mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat. Kristus tidak membenci orang percaya yang kerohaniannya masih anak-anak, tetapi Dia ingin orang percaya melewati masa kanak-kanaknya dan terus bertumbuh menuju dewasa rohani. Saudara, Tuhan ingin kita bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran, sehingga kita dapat berhati-hati dari penyesatan dan menjadi pengajar kebenaran, supaya amanat agung Tuhan Yesus tergenapi dan kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita buka hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita tinggalkan semua beban, semua hal yang mendistraksi kita. Pada jam-jam ini kita mau fokus di depan hadirat Tuhan. Biar kita boleh bertemu, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus pribadi yang luar biasa. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Tuhan akan menganugerahi kita semua. Terlebih lagi kita mau sungguh-sungguh mengalami Roh Kudus pada pagi siang hari ini Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Korban syukur kami di altar, di mezbah-Mu Tuhan. Kami datang dengan apa adanya kami, dengan seluruh keterbukaan kami, dengan seluruh kejujuran kami, knowing that you love us. Tahu bahwa Engkau mengasihi kami apa adanya Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami terus mengingat apa yang Tuhan buat bagi keluarga kami. Pertolongan yang Tuhan pernah beri ketika kami sakit. Pertolongan yang Tuhan beri ketika kami dalam kesulitan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sama, yang tidak pernah berubah Tuhan. Kasih-Mu gak pernah berubah Tuhan. Rencana-Mu tetap ada untuk selama-lamanya ya Tuhan. Nama-Mu tidak pernah tergoyahkan Tuhan. Pada pagi hari Tuhan, kami menghadap di hadapan-Mu bersama-sama dalam unity Tuhan, dalam kesatuan hati, dalam kerendahan hati gereja-Mu Tuhan, memberkati nama-Mu Tuhan, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau disenangkan pagi hari ini, kiranya Engkau dipuaskan pagi hari ini Tuhan, dengan
dengan sembah dan pujian kami Tuhan. Oh, kami percaya bukan liturgi, bukan peraturan, tetapi hati yang Tuhan mau Tuhan. Tetapi kesungguhan kami yang Kau cari, hati kami yang Kau cari Tuhan. Bukan suara kami, bukan yang lain, but our hearts, you sing our hearts to you. Mari sama-sama kita buka hati, kita sembah Dia. Mari bawa ucapan syukurmu kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Biar kita melihat kebaikannya, kita melihat kesabarannya, kita melihat kesetiaannya, kasih setianya bagi keluarga kita, bagi hidup ini Tuhan. Kasih-Mu lebih tinggi, kasih-Mu lebih tinggi dari langit biru. Oh, kami angkat iman kami menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat iman kami berharap padamu, sumber kekuatan kami. Kaulah sumber kemenangan kami. Ya Rabba ya Syah. Buat Tuhan Yesus saudara, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapa kita yang kekal, Raja yang damai, penasihat yang ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, biar kami datang di hadapan hadirat-Mu, hati yang terbuka, dengan hati yang rendah Tuhan, mengakui Engkaulah di atas segala-galanya ya Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan dengan pujian kami, dengan bibir mulut kami Tuhan pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Biar kita terus dalam hadirat Tuhan, menjaga agar api itu tidak padam dalam hati kita. Terima kasih Tuhan. Katakan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona, dan apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Ya Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Boleh sekali berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
saudara, katakan segala berkat Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah
berdoa. Ada mujizat terjadi dalam pujian dan penyembahan, pengagungan pada nama Yesus Kristus. Ketika namamu ditinggikan, kau menarik banyak orang untuk mendekat kepadamu Tuhan. Kau menarik teman kami, kau menarik keluarga kami, bahkan kau menarik diri kami sendiri untuk terus mendekat kepada salib-Mu yang indah ya Tuhan. Biar kasih Tuhan dicurahkan, kesembuhan terjadi Tuhan, kelepasan boleh terjadi, kebenaran diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita, kami boleh ada dalam rumah Tuhan hari ini. Sama-sama kita berkata, amin. Boleh sekali lagi saudara berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, Dia adalah terang dunia saudara, amin. Terang bagi dunia yang dalam kegelapan. Tapi firman Tuhan juga berkata kita adalah garam dan terang dunia saudara, amin. Boleh kasih tahu kiri kanan, katakan kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Sama-sama kita mau belajar lagu baru ini saudara, berjudul Light of the World. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Here we go. Menggantikan Tuhan, Dia gantikan kain kabungku menjadi tarian untuknya. Kan ku kejar panggilan dalamku, kan ku beri hidupku untuknya. Tunjuk kepada kiri kananmu. You are the light of the world. Jesus the light of the world. Boleh taruh tangan di dada kita, saudara, katakan I am the light of the world. You are the light of the world. Jesus the light of the world. Haleluya. Dia gantikan masa laluku jadi harapan, menjadi harapan yang baru. Aku kejar panggilan dalamku, kan ku beri hidupku untuknya. Mari sama-sama kita akan I'm the light of the world. I am the light of the world. You are the light of the world. Jesus the light of the world. I am the light of the world. You are the light of the world. Jesus the light of the world. Kau adalah terang yang bersinar di tengah kegelapan. Kami rindu lebih dekat dengan Tuhan, agar sinar-Mu pun menjadi sinar kami ya Tuhan. Oh, mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini saudara. Lebih dalam ku mengenalnya, lebih rindu ku bersamanya, lebih luas ku dimakainya, lebih kuat bersinar kuasanya. Lebih dalam ku mengenalnya, lebih rindu ku bersamanya, lebih luas ku dimakainya, lebih kuat bersinar kuasanya. Lebih dalam ku mengenalnya, lebih rindu ku bersamanya, lebih luas ku dimakainya, lebih kuat
lebih dahsyat dari segala Allah, Yesus namanya. Sekali lagi berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Diana Pentakosta ketiga, kami mau terus menceritakan kebaikan Tuhan, perbuatanmu yang ajaib. Mari katakan lagu ini saudara. Let's tell a story. Katakan ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Dan perbuatannya. You are amazing, Lord. Sungguh ajaib di antara suku bangsa. Bersorak-sorai haleluya. Oh haleluya. Boleh kasih tahu kepada keluarga dan teman-teman kita saudara. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Perbuatanmu Tuhan tak bisa terlupakan, yang sungguh ajaib di antara. Ayo sama-sama kita memuji Tuhan dengan panggung siap. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh Yesus, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan Oh, let's testify. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala. Kau sedang bekerja di bangsa kami Tuhan. Amin. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara. Saudara, ada orang yang bisa lompat sama-sama katakan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Sama-sama boleh tepuk tangan di kepala kita saudara. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih. Katakan saudara dengan iman, kalahkan musuh-musuh kita dengan pujian ini. Sebab Tuhan, Engkau di atas penyakit kami Tuhan, Engkau di atas kemustahilan kami. Dahsyat menghancurkan. Here we go. Let's sing it one last time. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat, Kau sungguh terpuji. Dahsyat menghancurkan. Angkat tangan kita katakan kuasanya sungguh dahsyat. Kuasanya dahsyat. Again. Dahsyat. Dahsyat. Dua tangan saudara. Dahsyat. Menghancurkan. Menghancurkan musuh. Mengetahui bahwa Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang berhutang. Setiap jerih payah kita, jerih lelah kita di dalam Tuhan maupun dalam keseharian kita. Kita sebagai suami, kita sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai grandpa, grandma di tempat ini. Tuhan perhitungkan semua yang kita kerjakan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita buka hati kita lebih lagi. Sebab kita tahu di dunia ini begitu banyak orang yang mengecewakan kita. Tapi kita diminta Tuhan untuk terus belajar mengampuni,
Kita diminta Tuhan untuk belajar mengasihi. Kita diminta Tuhan untuk ikut kehendaknya Tuhan. Apapun perasaan kita, apapun masalah kita. Kita mau tanggalkan segala beban yang merintangi kita. Terus berlari menuju panggilan yang Tuhan tetapkan buat setiap kita. Mari kita minta Yesus, Roh Kudus, mengalir, penuhi hati kami ya Tuhan. Sebab kami butuh Engkau hari-hari ini. Bahkan untuk masa depan kami Tuhan. Kami butuh dijamah. Kami butuh diajar oleh Engkau Tuhan. Tak bisa jalan sendiri. Kami rendahkan hati kami, masuk ke dalam perhentian-Mu, Yesus. Kami rendahkan hati kami, Tuhan, untuk mengikut firman-Mu. Pelita dan terang bagi jalan kami. That's who you are, Lord. That's my Jesus. Holy Spirit, come, touch us, Lord. Sentuh hati kami. Oh yeah. Yesus, ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Katakan ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji
saudara. Selama kita memuji menyembah Allah yang hidup, hidup kita aman bersama Dia. Kita hanya perlu sabar menanti janji-janjinya. Oh, ku tinggikan, ku muliakan Raja segala raja. Segala pujian dan hormat kemuliaan. Engkaulah Raja yang berkuasa di bumi di surga. Segala pujian dan hormat kemuliaan. Ku tinggikan, ku muliakan Raja segala raja. Ku tinggikan, ku muliakan Raja segala raja. Ku tinggikan, ku muliakan Raja segala Haleluya. Mari kita nikmati hadirat Tuhan sejenak Bapak Ibu. Dia hadir di ibadah kita pada siang hari ini. Dia rindu melawat setiap kita pada siang hari ini. Ajar kami Tuhan, teach us your way, oh Lord. Ini aralama se, ni aralama yana, yaralama yana, yaralama yana, yaralama yana. Kini aralama se, ni aralama yana, yaralama lama lama lama. Kami membawa ucapan syukur kami. Kami membawa korban pujian.
selama-lamanya. Selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai. Sekali lagi kami puji Tuhan. Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hati kami Tuhan. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai. Sekali lagi kami puji Tuhan. Ku puji selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar kami, ajar kami Tuhan. Yesus Tuhan. Ajar kami, ajar aku, ajar kami, Yesus Tuhan. Bapa, kami mau Tuhan membuka hati kami lebar-lebar, ajar setiap kami Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, hadirat-Mu yang mengurapi, yang mengajar kami Tuhan Yesus. Urapi dari bibir hamba-Mu yang berbicara, urapi kami semua yang mendengar Tuhan. Agar kebenaran firman ini boleh tertanam dalam hati setiap kami. Boleh bertumbuh, berbuah Tuhan. Dalam setiap keluarga demi keluarga. Pernikahan demi pernikahan yang ada. Semua kami diberkati siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Hadirat-Mu yang memulihkan keluarga yang sedang terluka saat ini. Hadirat-Mu yang memulihkan segenap pernikahan yang ada pergumulan saat ini. Hadirat-Mu Tuhan yang menyembuhkan hubungan antara Bapa dengan anak, antara anak dengan Bapa saat ini Tuhan. Karena siang hari ini kami rindu Tuhan, firman-Mu yang kekal dan hidup itu membakar setiap kami. Murnikan setiap kami Bapak. Terima kasih Bapak. Kami siap masuk dalam kebenaran firman. Urapi hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang siap masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Senang bisa berjumpa dengan saudara kembali. Saudara, dalam bulan September ini gereja kita memasuki bulan keluarga. Saudara ya, jadi dalam bulan ini kita akan tiap minggu berbicara mengenai keluarga. Dan hari ini saya pun juga mau bicara mengenai bagaimana membangun keluarga yang kuat. Saudara, saya nggak siapin PowerPoint, tapi I do prepare the verbatim of the sermons. Saudara, ada QR code, saudara bisa scan. Saudara bisa scan pakai HP saudara untuk mendapatkan khotbah saya. Ya, ada 4 halaman, saudara menjadi artikel. Saudara mau baca-baca nanti di rumah silakan. Ya, mau dilihat-lihat lagi, oke. Ini akan saya khotbahkan hari ini. I'll give you a minute, kalau saudara mau scan QR code silakan. Bisa Bapak Ibu ya, dapat ya? Bisa ke-scan ya. Judul khotbah saya adalah membangun keluarga yang kuat. Kenapa kita bicara mengenai keluarga bulan ini saudara? Karena saya percaya di akhir zaman, iblis akan menyerang keluarga. Ya. Iblis akan menyerang keluarga. Entah dia serang anak, entah dia serang orang tua. Karena itu kita perlu
Kalau saudara di sini single, maka anggaplah khotbah ini untuk keluarga saudara sebagai anak. Kalau saudara hadir ke sini sebagai yang mau menikah, maka anggaplah ini sebagai bekal buat pernikahan saudara nanti. Kalau saudara hadir ke sini sebagai keluarga sudah punya anak, ini buat kita. Kalau Bapak Ibu hadir sebagai opa dan oma, saudara sebagai grandpa dan grandma, firman ini pun berlaku bagi Bapak Ibu. Ya. Saudara penulis buku cerita kehidupan bernama John and Lisa Bevere, mereka berkata hanya ada satu cara untuk membangun sebuah keluarga yang sehat, pernikahan yang sehat. You know, I asked the question to ChatGPT. Saya tanya ke ChatGPT, what is the secret of having a strong family and strong marriage? ChatGPT bisa jawab Bapak Ibu. Dia jawab beberapa jawaban. Nomor satu, communication. Ya oke, saya setuju. Betul. Saya rasa semua hubungan pasti perlu komunikasi. Ya. Saya tanya ke Google. Saya ketik di Google, what is the secret of having a strong marriage? Communication keluar nomor satu. Oke. Tapi kalau saya baca buku dari John Bevere, they said in the book, the secrets of having a strong and healthy Christian family and marriage is serving. To serve, melayani satu sama lain. Melayani satu sama lain, itu yang saya mau bahas hari ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena terkadang begitu kita mengejar ambisi pribadi, begitu kita mengejar target pribadi, kadang-kadang kita itu menukar dengan kebahagiaan pernikahan kita. Kadang-kadang itu kita tukar dengan kesehatan tubuh kita, Bapak Ibu. Oh, orang banyak target, orang banyak goal, orang banyak cita-cita. Tapi at what cost? Dengan harga apa saudara mengejar mimpimu itu? Terkadang kita sukses tapi anak kita berantakan di rumah. Terkadang kita sangat kaya, tetapi anak kita gak ada yang dekat sama kita. Selalu ada harga yang dibayar Bapak Ibu. Dan ketika kita menikah, ketika kita punya keluarga, sekarang masalah menjadi sebuah prioritas. Prioritas mana yang mau engkau pilih? Kalau kita single mungkin gak ada masalah ya saudara ya. Namanya hidup sendiri, udah hajar aja. Kerja mati-matian segala macam. Tapi itu pun ada yang ditukar, yaitu kesehatan Bapak Ibu. Karena itu benarlah kebenaran firman ketika dia berkata bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. Alkitab sudah berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ada ayatnya boleh ditampilkan? Kisah Rasul 20 ayat 35. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Orang yang hanya mau menerima, orang yang hanya mau menerima uang, menerima profit, menerima cita-cita semua, oke, bahagia. Tapi Alkitab mengatakan ada yang lebih berbahagia dibanding sekedar menerima, yaitu memberi. Ketika saudara sudah berkeluarga, ketika saudara menikah, maka engkau memberi hidupmu bagi orang lain. Engkau memberi waktumu bagi orang lain. Engkau memberi your me time for your spouse. Engkau memberi sesuatu yang your comfort zone for your children. Dan di situ Alkitab berkata letak kebahagiaan yang sejati. Karena ketika Yesus mati di kayu salib, dia memberikan hidupnya. Alkitab berkata tidak ada kasih yang lebih besar selain daripada kasih seseorang yang lay down his life for his friend. Nggak ada kasih yang lebih besar selain kasih daripada seseorang yang menaruh nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, dalam kekristenan, memberi itu berbahagia. Kadang-kadang paradoks dengan apa yang dunia tawarkan. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana membangun keluarga, Bapak Ibu. Setidaknya saya mau sharing siang ini ada 2 culture yang perlu kita bangun untuk membentuk keluarga yang kuat. Yang pertama kita perlu membangun culture of honor. Membangun budaya saling menghormati. Bapak Ibu, sebelum kita bisa melayani satu dengan yang lain, kita perlu membangun rasa hormat. Because if you do not respect your spouse, you cannot serve him or her. Kalau saudara gak bisa lagi menghargai dan menghormati pasanganmu, engkau gak akan bisa melayani dia dengan sepenuh hati. Karena sudah kehilangan rasa hormat kepada dia. Kalau saudara udah gak bisa menghormati orang tuamu, maka engkau gak akan bisa melayani dia dengan maksimal. Dalam membangun budaya hormat, saya mau share 2 hal. Yang paling pertama, menghormati Tuhan. Ini paling penting. Membangun budaya menghormati Tuhan. Bapak Ibu tahu gak, di Alkitab itu ada cerita. Ironis sih. Ini cerita mengenai imam di bait suci. Yang Tuhan kesel karena mereka gagal mengajarkan hormat akan Tuhan kepada anak-anaknya. Ini imam loh Bapak Ibu.
Seseorang yang sangat familiar dengan kekudusan Tuhan, dengan ketakutan akan Tuhan, dengan hormat dan respect kepada hadirat Tuhan, tapi dia gagal mewariskan nilai honoring God to his children. Namanya Imam Eli. Imam Eli. Kita baca bersama dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 29 sampai 30. 1 Samuel pasal 2 ayat 29 sampai 30. Mengapa engkau memandang dengan loba? Ini Tuhan Yesus ya, Allah ngomong sama Eli. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Kata loba itu maksudnya contempt, saudara. Dia menganggap remeh korban persembahan Tuhan. Mengapa engkau, perhatikan, mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Sedikit konteks Bapak Ibu, pada zaman itu, korban bakaran itu Bapak Ibu, itu tuh memang haknya imam. Tapi mesti dibakar dulu, lemaknya yang terbaik dikasih sama Tuhan. Habis dibakar, baru boleh dimakan sama keluarga imam, itu memang haknya imam. Tapi anak-anak Eli, Hofni sama Pinehas jahat. Jadi ketika bangsa Israel bawa korban persembahan, korban bakaran, dipalakin dulu sama mereka. Sini. Ini Bapak Ibu sate kambing pakai lemak sama gak pakai lemak beda Bapak Ibu. Bener gak wanginya? Jalan deh. Kalau pakai lemak lebih wangi Bapak Ibu kalau dibakar. Nah di Alkitab yang lemak itu punya Tuhan. Karena harum wanginya. Tuhan tahu aja ya. Nah saudara, itu Hofni sama Pinehas dipalakin. Dia ambil dulu, dibakar sendiri Bapak Ibu buat dia. Kemungkinan besar dari ayat ini, kemungkinan ya karena saya baca-baca beberapa komentari gak terlalu jelas. Tapi kemungkinan besar Eli pun makan. Jadi bapaknya pun juga ikut makan. Makanya Tuhan bilang, coba tampilkan ayatnya lagi. Kamu menggemukkan diri dengan bagian terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Itu harusnya milikku kata Tuhan. Itu punyaku. Tapi kamu pun mengambil. Sebagai orang tua, harusnya kamu imam yang mengajar anak, kok kamu ikut-ikutan dosa anakmu? Maka Tuhan berkata, kamu lebih menghormati anak-anakmu dibanding menghormati aku. Itu kata-kata jelek di saya. Artinya sebagai orang tua kita mungkin lebih menghormati anak. Kadang-kadang kita bisa lebih menghormati anak dibanding kita menghormati Tuhan. Kita, kalau istilahnya tuh, kita suka mendewakan anak, kira-kira begitulah Bapak Ibu. Kita mendewakan anak lebih daripada kita harusnya kan tunduk sama Tuhan, saudara. Kita takut tegur anak karena takut dia kabur. Kita takut disiplin anak karena takut nanti dia marah segala macam. Udah dah. Padahal Tuhan bilang harusnya kamu mengajar anakmu dengan disiplin. Saudara perhatikan konsekuensi daripada Eli. Ayat 30. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan. Aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup selama-lamanya di hadapanku. Tapi sekarang, aku balik kata Tuhan. Jauhlah hal itu daripadaku. Sesungguhnya siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Wah Bapak Ibu, saya baru baca. Tuhan telah berjanji, Tuhan balik janjinya. Tuhan reverse the promise. Now the Lord says, those who honor me, I will honor them. Siapa yang menghina aku, kupandang rendah. Akibatnya Bapak Ibu, keluarga Eli dalam 1 hari mati semua. Hofni Pinehas mati, Eli kegendutan. Ketika dia tahu tabut perjanjian Tuhan diambil sama Filistin, dia jatuh dari kursinya, lehernya patah, mati. Bapak Ibu. Karena Tuhan bilang kamu lebih menghormati anak-anakmu dibanding aku. Saudara, saya rasa ini menjadi pedoman baik untuk kita membangun keluarga. Orang tua perlu mengajarkan kepada anak bagaimana takut dan hormat akan Tuhan. Saya masih ingat satu saat, saya mungkin SMP, saat itu keluarga kita ada mesbah keluarga, saudara. Papi lagi doa, saya masih ingat lagi bahasa roh, mami lagi nyembah bahasa roh. Saya di kamar ranjang guling-guling, saudara. Saya malas doa waktu itu. Saya guling-guling, saya main-main, saya ketawa sama adik saya segala macam. Papi saya berhenti doa, dia marah. Papi marah. Diam. Kalau mau doa, doa. Kalau nggak mau, keluar. Anak pertama digituin, saudara, ya saya keluar. Oke. Saya keluar, saya tutup pintu sedikit keras, bak, gitu Bapak Ibu.
Tapi, abis itu saya dimarahin lagi. Tapi kejadian itu masih masuk di otak sampai sekarang Bapak Ibu. Itu kan udah belasan tahun yang lalu. Tapi itu masih masuk nempel di otak. Saya bilang, kalau dulu ayah saya nggak menekankan, nggak ngajarin itu, saya mungkin nggak tahu arti hormat akan hadirat Tuhan. Saudara. Dan itu tugas orang tua. Saudara, tugas kita sebagai orang tua untuk mengajarkan, nak kamu mesti hormat sama Tuhan. Kadang-kadang kita kan suka menganggap Jesus is my best friend. Ada lagu kan, I am a friend of God. Tuhan Yesus temanku. Ya betul, nggak salah. Tapi jangan lupa, Tuhan juga pencipta langit dan bumi. Jangan lupa, Tuhan juga King above all kings. Dia the Lord of all the hosts. Dia raja di atas segala raja. Ada satu rasa hormat dan respect yang perlu kita tempatkan kepada Tuhan. Saudara, gak bisa main-main. Dan anak-anak perlu tahu. Karena itu Bapak Ibu, kalau kau masih punya anak kecil di rumah, ajarkan mereka, nah bagaimana kita menghormati Tuhan dengan datang ke gereja tepat waktu. Bagaimana kita menghormati Tuhan dengan meluangkan waktu untuk kita baca firman Tuhan. Itu kamu lagi menghormati Tuhan. Saya ngomong sama anak saya Afiel ketika kita lagi doa. Saya tahu anak saya usia 7 sama 5. Ya kata orang wajar lah namanya doa masih main-main. Tapi saya mesti ajarin dari kecil. Afiel, diam. Kita lagi mau menghadap Tuhan. Kamu doa bersila, duduk. Saya bilang. Kalau perlu kita berlutut. Ya kadang-kadang saya doa berlutut di ranjang, saya doa bersila. Tapi saya mesti ngajarin anak saya, saudara. Dan itu tanggung jawab di orang tua. Bukan di guru sekolah minggu. Kalau Bapak Ibu ikut parenting project, gereja kita lagi ikut parenting project Bapak Ibu. Thank you, sudah ada 200 lebih orang tua yang daftar. Sekarang nih di sebelah Bapak Ibu lagi ada parenting project yang batch hari Minggu. Di ruangan sebelah. Di sesi pertama yang sudah ikut, saudara pasti belajar. Ternyata anak itu menyerap lebih cepat lewat ngeliat dibanding denger. Apa yang Bapak Ibu tampilkan, itu diserap sama anak semuanya seperti sponge menyerap air. Jadi kalau kita mau mengajarkan anak hormat akan Tuhan, kita sendiri dulu harus hormat akan Tuhan. Makanya Tuhan tuh kesel sama Eli. Kamu gak mengajarkan anak-anakmu hormat akan aku. Saudara. Kalau kita udah gak mengajarkan takut akan Tuhan, kita udah mengajarkan hormat akan Tuhan, saudara, bahaya. Saudara, bahaya. Yang kedua, masih dalam poin yang pertama aja, ini 1B. Selain hormat sama Tuhan, kita perlu ngajarin hormat akan orang tua. Do you know, the only commandments in the 10 commandments, dalam 10 perintah Tuhan, Dekalog, 10 perintah Musa yang di 2 loh batu itu Bapak Ibu, hanya 1 perintah yang punya janji secara eksplisit ditulis. Janji yang mana? Hukum yang mana? Hormati, hukum kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi. Hanya 1 perintah yang punya janji. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang lainnya gak ada janji. Jangan membunuh, selesai. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, jangan mengucapkan nama Allah dengan sembarangan, jangan menyembah patung, jangan ada padamu Allah di hadapanku, jangan mengingini milik sesama. Udah stop, gak ada janjinya. Hanya 1 janji, hanya 1 perintah yang dikasih berkat. Don't get me wrong, semua firman dilakukan ada berkatnya. Tapi yang ini spesial, saudara. Kenapa? Karena bagi Tuhan, otoritas orang tua itu wakil otoritas Allah di dunia ini. Karena itu kalau hidup saudara mau diberkati Tuhan, hidupmu berbahagia, hidupmu mau lanjut usia, you have to honor your parents. Bapak Ibu, saya cek di internet, apa beda kata honor sama respect? Soalnya bahasa Indonesia ada mirip-mirip nih. Honor menghormati, respect. Saya kan bingung, jadi saya cek Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Ternyata honor diterjemahkan sebagai hormat dan respect diterjemahkan sebagai menghargai. Saya bingung bedanya apa. KBBI menjelaskan, honor itu adalah sebuah gestur menghargai yang diberikan karena posisinya, bukan karena apa yang dilakukan. Title, posisinya sebagai orang tua, posisi sebagai Bapak Presiden, posisi sebagai bos, posisinya sebagai apa? Pendeta, gembala, ada titlenya. Kita honor the title, the position, the function. Tapi respect kita hargai karena apa yang dia perbuat.
Kenapa saya mesti bedakan ini? Karena kita nggak bisa hanya taruh respect, taruh hormat kepada pilih-pilih orang tua. Oh, orang tua saya nggak bagus, orang tua saya nggak baik, orang tua saya bla 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 bla. Nggak bisa. Tuhan bilang terlepas dari baik buruknya orang tuamu, terlepas dari apa yang mereka lakukan untuk menyakitimu, engkau harus menghormati mereka. That's where the blessing comes. Dan itu nggak stop ketika saudara sudah menikah. That's the problem. Begitu saudara menikah, itu tetap sama hukumnya. Hormatilah ayahmu dan sekarang tambah lagi satu bonus ayah ibu mertua lagi. Bapak Ibu. Sama juga. Karena sekarang engkau telah menikah, engkau menjadikan mereka sebagai papa mamamu juga. Nah, kita mungkin gak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Kita tersakiti dengan kata-kata mereka, tapi tetap rasa hormat perlu diberikan. Katakan amin. Perlu, Bapak Ibu. Orang pernah nanya saya, Pak, orang tua saya gak dalam Tuhan. Dan gak semua yang dia ngomong itu benar. Dia malah ngajak saya berbuat jahat. Apa perlu saya mesti menghormati orang tua seperti itu? Contoh. Nah, ambil tuh rokok di warung. Mana uangnya Pi? Nggak ada, udah colong aja cepet. Perlu nggak saya menaati orang tua seperti itu? Suruh saya nyolong rokok di warung depan. Katanya mesti hormat. Tapi ini ayah saya suruh saya nyolong rokok di warung depan. Ya, dengan contoh-contoh lain lah Bapak Ibu. Kan mungkin rokok lebih kecil. Ayah saya suruh saya korupsi Pak. Dia ajarin lagi caranya supaya gak ketahuan bos. Gimana ya Pak? Orang tua saya suruh saya cerai aja. Itu kan melanggar perintah Tuhan. Apakah saya perlu mentaati? Nah Bapak Ibu, Alkitab kasih penjelasan bagus. Dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama ya. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Yang ayat 1 dulu kita baca. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena perhatikan ada kata di dalam Tuhan. So it is not a blind obedience. Bukan ketaatan buta. Engkau wajib taat selama perintahnya itu di dalam Tuhan. Jadi kalau dikasih perintah di luar kebenaran firman, gak usah ditaatin. Tapi ada tapinya. Mentang-mentang gak ditaatin, maka saudara gak hormat begitu. Beda. Antara memilih untuk tidak taat dengan tidak hormat, atau memilih tidak taat dengan hormat. Ayat nomor 1 menjelaskan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena saat itu Paulus tahu persis, jemaat yang dilayani enggak semua orang tuanya benar. Maka dia bilang taati dalam Tuhan. Ini bukan berarti orang tua harus Kristen Bapak Ibu. Enggak. Enggak semua orang tua kita orang percaya kok. Enggak semua orang tua kita orang Kristen. Tapi apa yang mereka ajarkan kalau itu baik, taati. Taati. Ada berkatnya Bapak Ibu. Karena haruslah demikian. Ditutup dengan ayat yang kedua. Mari ayat yang kedua. Next. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Perhatikan tidak ada kata di dalam Tuhan. Seperti saya bilang, hormat tidak tergantung apakah orang tuamu orang baik, orang gak baik, dia kabur, dia selingkuh, dia cerai, apapun yang dia lakukan, hormati. Kok gak adil Pak? Ya memang. Tapi itu perintah Tuhan. Kita punya pilihan. Mau ngikut kedagingan atau ngikut perintah Tuhan. Tapi kalau engkau mau ngikut perintah Tuhan, berbahagia dan lanjut umurmu di bumi. Dan ini masih berlaku bagi kita yang mungkin Bapak Ibu sudah tua. Engkau masih punya orang tua. Mungkin orang tua usia 80, orang tua usia 90. Tetap hormati. Saudara, ada berkatnya di situ. Kan soalnya kan kadang-kadang orang berpikir, Pak, sampai nikah doang kan, nanti kalau kita udah nikah kita udah putus dong. Saya keluarga sendiri, ya mereka keluarga sendiri gitu. Enggak, masih lanjut masalahnya. Saudara, masih lanjut, saudara. Jadi kalau mereka meminta kita berbuat dosa, saudara yang dalam Tuhan bisa menolak. Tapi dengan hormat. Setuju Pak Ibu? Ayatnya di mana Pak? Yang bilang kita masih mesti mentaati mereka sampai usia tua. 1 Timotius 5 ayat yang keempat. 1 Timotius 5 ayat yang keempat. Saya bacakan. Ini ayatnya dibahas minggu lalu sama Pak Benisio Bapak Ibu.
Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, janda di sini nikah sekali di atas usia 60 tahun, Bapak Ibu ya, menurut konteks Timotius pasal 5, bukan janda-jandaan. Hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada keluarganya sendiri dan membalas budi bukan hanya orang tua, tetapi siapa? Membalas budi orang tua dan nenek mereka. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Rupanya bukan hanya sampai ke level orang tua. Udah sampai opa, oma pun, kita yang punya opa dan oma yang masih hidup, engkau harus hormati mereka. Engkau perlu belajar berbakti kepada mereka, belajar menghormati kepada mereka, saudara. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Saudara. Wah, susah Pak. Saya tumbuh dalam keluarga yang keras. Orang tua saya keras, susah dikasihi, bawaannya berantem terus segala macam. Ya memang ada keluarga yang susah, ada keluarga yang keras. Tapi saudara, bukankah karena itu Yesus mati bagi kita? Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau saya mau ganti dengan kata mengampuni, saya mengampuni orang tua saya karena Allah terlebih dahulu mengampuni saya. Karena kalau tanpa dasar kasih Kristus nggak mampu Bapak Ibu. Sakit hati yang ada berantem. Tapi karena Tuhan udah terlalu baik sama saya, Tuhan sudah ngampunin saya dari dosa saya yang udah banyak banget, ini seabrek dosanya. Saya mau ngampunin papi mami saya. Saya mau ngampunin mertua saya. Lebih susah ngampunin mertua atau ngampunin orang tua sendiri Bapak Ibu? Jangan jawab deh, berantem. Ampunin orang tua Bapak Ibu, ampunin. Dan kata otoritas rohani orang tua itu nggak hanya stop di orang tua fisik. Orang tua spiritual, gembala, pemimpin rohani yang Tuhan taruh di atasmu untuk berjaga-jaga atas jiwamu. You have to honor the position. Saudara mungkin nggak semua setuju dengan pendetamu. Saudara mungkin nggak semua sepakat istilahnya. We agree to disagree. Okay, that's fine. But you still have to honor the position. Karena dia adalah gembala yang ditaruh Tuhan di atas menjaga jiwamu. Amin Bapak Ibu. Makanya saya tulis menghormati orang tua tidak tergantung baik atau buruknya mereka. Nah sekarang kita yang sebagai orang tua. Jangan senang dulu Bapak Ibu. Karena Tuhan juga mewajibkan orang tua mengajar anak dalam Tuhan. Artinya kalau kita mau dihormati, kita pun harus menunjukkan bahwa kita layak dihormati. Kalau kita mau di-respect, kita harus ditunjukkan dalam hidup kita, kita layak di-respect. Kita layak dihormati. Bapak Ibu. Bagaimana caranya, saudara? Ya, mesti dengan bantuan Roh Kudus, mesti belajar. By the way, tahu nggak Bapak Ibu? Yesus mati di kayu salib. Tahu nggak? Di kayu salib nih, udah kesakitan, ditusuk paku, udah dicambuk, mahkota duri diludahin. Dia masih mikirin maminya. Ada ayatnya Bapak Ibu. Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai 27. Ini Yesus di kayu salib. Dari atas dia melihat ibunya. Dan murid yang dikasihnya Yohanes di samping ibunya. Dia berkata kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu," maksudnya Yohanes. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Maksudnya apa? Ini Tuhan lagi berbakti. Dia bilang sama ibunya, "Saya mau pergi ke rumah Bapak, tugas saya selesai, tapi saya gak akan menelantarkan kamu. Ini ada murid-murid siap jaga mami." Dia bilang sama ibunya, "Mam, ini ada anakmu yang baru, terima." Dia bilang sama murid-muridnya, "Inilah ibumu, tolong diterima." Dia gak menelantarkan orang tua waktu dia sudah selesai. Dia pastikan ibunya ada yang jaga. Bayangin Bapak Ibu, udah di kayu salib masih mikirin maminya coba. Dengan ayat ini dia menggenapi hukum perintah kelima. Tuhan respect sama orang tuanya. Padahal kita tahu kan Bapak Ibu, sebetulnya bukan orang tua yang orang tua kan. Kan lahir secara mujizat dari Roh Kudus. Tapi Yesus peduli. Karena itu Bapak Ibu, kalau hari ini engkau menjadi orang Kristen, mungkin saudara dari keluarga besar bukan Kristen. Cuma saudara yang bertobat. Saudara harus menangkan keluarga besarmu
dengan tunjukkan bahwa orang Kristen bisa mengasihi orang tua lebih hebat daripada orang di luar sana. Baru orang keluarga besar kita bilang, ini orang masuk Kristen begini. Bagus, bisa menghormati. Siapa tahu di usia tua orang tua kita bertobat Bapak Ibu. Siapa tahu. Tanpa perlu kita menginjil dalam artian cerita Yesus, mungkin dia udah kesel sama Tuhan Yesus, dia kesel sama orang Kristen, tapi karena sikap kita, dia bertobat. Saudara, sering saya dengar kesaksian, anak-anak udah gak ada yang mau ngurusin, orang tuanya udah ditinggal aja begitu. Miris Bapak Ibu, kita baca saya sempat baca beberapa bulan lalu, yang di Jakarta Barat Bapak Ibu, yang suami istri tua meninggal di kamar itu. Miris, gak ada yang mau ngurusin anak-anaknya. Saudara, gak ada yang mau ngurusin. Sampai sekarang gak ketahuan tuh anaknya di mana tuh. Gak dibuka sama berita, saudara. Itu yang pertama. Dan waktu saya cuma tinggal 2 menit. Poin saya yang kedua. Kalau saya kekurangan waktu, mohon maaf. Kan sudah ada PDF-nya Bapak Ibu bisa baca di rumah. Yang pertama, clear Bapak Ibu menghormati. Kita membangun hormat akan Tuhan. Kita membangun hormat akan orang tua. Yang kedua, untuk membangun keluarga yang sehat, kita perlu membangun budaya saling melayani. Saling melayani. Dalam kitab Lukas pasal 22 ayat 26 sampai 27 Yesus berkata demikian. Tidaklah demikian di antara kamu, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Saudara ingat, setelah Yesus ngomong begini, dia bilang, Petrus ini, ngapain Tuhan? Saya mau cuci kaki kamu. Oh jangan Tuhan, masa Tuhan cuci kaki aku? Itu kan pekerjaan budak. Enggak, aku mesti cuci kaki kamu. Tuhan keluarin serbet, dia jongkok, dia cuci kaki Petrus, pekerjaan budak Bapak Ibu. Dia lap. Dan Yesus bilang, kalau aku sebagai guru melakukan ini, maka kamu wajib melakukan ini kepada sesamamu. Saya mau tarik ayat ini ke dalam konteks pernikahan. Saudara, saya berpikir, karena kan saya nikah baru 8 tahun ya. Saya nikah baru 8 tahun dan banyak berantem-berantem, biasalah Bapak Ibu. Ya. Saya berpikir nanti mungkin kali ya sama Janet, saya udah usia 60, cukup memandang udah tahu, gak perlu berantem, udah tahu lah maunya apalah. Ya kan? Udah 30 tahun nikah Bapak Ibu. Kemarin istri saya meeting sama emak-emak di tempat ini di gereja. Sama generasi senior baby boomer Bapak Ibu. Jadi generasi 30 meeting sama generasi 60. Ada Janet, ada istrinya Jeffrey, Civivi, saudara. Ya, ada Granny gak? Gak ada ya? Lagi meeting saudara. Terus mereka bilang, iya kita butuh workshop nih. Workshop buat pernikahan. Mesti ngajarin cara menangani masalah, problem, berantem segala macem. Kita banyak nih tante yang generasi 30 pada ngomong. Kita banyak nih yang lagi berantem segala macem. Terus ada satu tante-tante nyautin, umur 60, gak usah kamu, kita umur 60 juga pada berantem. Ternyata 30 tahun nikah pun masih berantem. Di sini yang umur 60 bener gak sih? Kadang-kadang masih ada gak cocoknya, kadang-kadang. Mungkin udah jauh lebih berkurang. Tapi masih ada juga. Di situ membuktikan apa saudara? Ternyata panjangnya umur pernikahan gak menjamin. Gak ada perselisihan. Tapi kunci untuk hidup pernikahan kuat saling melayani. Saling mementingkan kepentingan orang lain. Sebagaimana Yesus mencuci kaki para murid. Maka dalam pernikahan kita perlu melepaskan ego dan gengsi kita untuk mementingkan kepentingan orang lain. Ayatnya dulu, dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Coba lihat konteks pernikahan. Berarti suami harus menganggap istri lebih utama, istri harus menganggap suami lebih utama. Orang tua menganggap anak lebih utama, anak menganggap orang tua lebih utama. Saling kan artinya kan reciprocal. Reciprocal. Saling Bapak Ibu. Kalau zaman dulu mungkin orang tua punya paradigma orang tua selalu benar, anak pasti salah. Nggak pernah orang tua salah. Zaman dulu Bapak Ibu. Sekarang berubah. Saudara pakai begitu ke anak Gen Alpha, nggak mempan. Yang ada mereka akan kabur dari saudara. Sekarang nggak bisa. Sekarang kita mengerti, kita udah belajar firman, kita ikut seminar parenting.
Ada kalanya orang tua mesti minta maaf. Karena bukan soal gengsi kita sebagai orang tua. Karena saya mau menempatkan orang lain lebih utama daripada gengsi saya. Ayat yang keempat, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin Bapak Ibu. Saya tutup dengan ini. Ya. Saudara, saya itu tumbuh, mami saya sangat keras ketika mendidik saya. Karena waktu itu kan papi saya kerja dan juga melayani kan, bangun GB Puri Indah. Dan zaman dulu stigma anak pendeta tuh anak yang bodoh. Anak pendeta pasti rusak pokoknya. Mami saya nggak mau, saya punya stigma seperti itu. Jadi dia bilang, walaupun papimu pendeta, you mesti 10 besar. Wah habis saya saudara. Mesti 10 besar, saudara. Saya belajar mati-matian. Tapi ada cheat day. Sabtu ada PlayStation saudara dibuka. Ya. Jadi PlayStation itu PS1 Bapak dikunci. Senin sampai Jumat, Sabtu dibuka. Jadi saya seharian main game. Tapi saya mesti tunjukkan ranking saya harus bagus. Ujian saya harus bagus ya, zaman dulu cara ngajarnya begitu Bapak Ibu lah kira-kira. Ya, kan belum ada handphone. Jadi main game ya mesti cari game gitu loh Bapak Ibu. Ya, dari zaman Nintendo tuh saya ingat zaman Sega, Nintendo, PS1 Bapak Ibu. Berbahagia lah yang pernah mencicipi Sega dan Nintendo Bapak Ibu. Itu zaman saya dulu, saudara. Wah. Nah akibatnya apa? Saya terbiasa pokoknya as long as I get my job done, my me time is mine. Jangan dikotak-atik. Selama saya deliver result, saya udah kerja keras, saya udah usaha, saya juara segala macam, me time saya main game gak boleh diganggu. Semua berubah ketika saya nikah, saudara. Me time saya gak punya me time lagi, saudara. Gak punya hak bahkan untuk minta me time. Karena ada istri minta ini, anak minta ini. Apa itu me time? Udah buang aja. Saudara. Udah gak punya me time, saudara. Tapi saya suka main game. Jadi saya main Mobile Legends Bapak Ibu. Tahu Mobile Legends nggak? Ini suci semua. Ya pokoknya ada game lah, pokoknya Mobile Legends Bapak Ibu main game online lah, main berlima gitu di HP main Mobile Legends. Saya seneng. Dan Bapak Ibu yang tahu main game tahu kan, itu game nggak bisa di stop. Karena maksudnya nggak bisa stop begini. Sekali main tuh sama 5 orang lain, 20 menit. Kalau kita stop di pause, kan dimarahin sama yang lain. Kalau game PS1 kan, mandi. Pause dulu, mandi. Lanjut lagi. Ini nggak bisa di pause Bapak Ibu karena mainnya real time. Ada orang lain di internet. Wah istri saya marah saudara. Ini main. Saya bilang tenang. I get my job done. Pokoknya saya beresin semua tanggung jawabnya tapi saya mau main. Udah kesel saudara. Saya nggak suka cowok main. Waduh pacaran kita nggak ngomongin soal ini lagi. Udah telat saya bilang, udah nikah nih, udah gak bisa mundur, udah gak bisa turn back saya bilang. Kalau tahu pas, ya kalau tahu tetap nikah juga sih saudara. Nah, saudara, terus satu saat anak saya datang, akhirnya kadang-kadang kan zaman sekarang kita kalau nggak main game paling nonton Netflix Bapak Ibu ya, nonton kan ya. Jadi saya waktu itu habis pelayanan capek, saudara saya pulang tuh sembari disiapin makan, saya nonton langsung duduk di depan TV saya putar Netflix, nonton aja. Terus istri saya nyamperin saya, dia bilang, Dio, gini, Han, itu anak kamu ngomong, si Afiel. Ngomong apa? Si papi pulang kok langsung nonton sih? Hah, dia bisa ngomong gitu, saya bilang. Saya panggil Afiel, Fiel, ngomong apa? Gua gak mau, enggak. Dia takut saudara, dia ngomong ke maminya doang. Saya nanya sama Jared, bener dia ngomong begitu? Iya, dia ngomong, papi pulang kok langsung nonton TV sih? Bukannya main sama aku dulu. Karena anak saya itu quality time, bahasa kasih quality time. Dia tersakiti kalau saya nggak main sama dia Bapak Ibu. Ya kan anak beda-beda ya bahasa kasih ya. Anak saya quality time. Jadi dia mesti saya sama dia dulu Bapak Ibu. Nah, kan kalau main game kan juga sama, nggak bisa diganggu Bapak Ibu. Kan main 20 menit. Itu 1 game, belum 3 game Bapak Ibu. 1 jam udah. Jadi, waktu saya merenungkan itu, dan waktu saya dengar anak saya ngomong begitu saudara. Dan istri saya dia udah sampai capek marahin saya saudara. Dia bahasa roh doain saya dalam bahasa roh. Saya bisa menerjemahkan bahasa roh dia, saudara. dia udah sampai stop marah-marah. Saya udah denger malam-malam dia berbahasa roh sama Tuhan. Saya tahu ini pasti lagi doain Mobile Legends. Dikutuk Mobile Legends itu. Dia doain saya, saudara. Saya tahu persis, saudara. Saya bilang udahlah. Kalau saya saya masih gengsi dan mementingkan kepentingan saya, ini nggak beres-beres ini masalah. Pasti berantem terus.
Ya kan mau nggak mau mesti milih Bapak Ibu. Sesuai dengan ayat yang kita baca. Mementingkan kepentingan orang lain. Makanya minggu lalu saya bilang sama Janet. Abis dia chatting panjang lebar. Saya cuma balas 3 kata. Sudah saya hapus. Wih. Sudah saya hapus. Saya bilang saya nggak akan menuntut kamu untuk menghapus K-pop kamu, K-drama kamu. Kan kalau mau tuntut-tuntut bisa dong. Oke, gua hapus. Hapus juga K-drama kamu. Berantem Bapak Ibu, udah gak usah saya bilang. Jadi saudara, udah saya hapus game saya, udah saya hapus. Udah selesai. Sekarang udah gak ada game. Udah gak ada game. Tapi di situ saya belajar. Memang mungkin untuk kita pernikahan bahagia, kita gak bisa mementingkan kepentingan sendiri. Saudara, gak bisa. Kalau memang orang lain, pasangan kita, anak kita, minta, ya buat dia penting, untuk saya main sama anak saya bagi dia penting, tapi bagi kita capek yang udah pulang kerja. Tapi bagi dia penting, ya kita mesti belajar menurunkan gengsi dan ego kita dan kemauan kita untuk, ya anak kita lebih utama. Kadang-kadang istri lebih utama. Di situ, menurut saya kalau kita tiap hari, kan nggak langsung sempurna Bapak Ibu ya, saya juga diproses Tuhan panjang. Baru menurut saya kita bisa membangun keluarga yang sehat. Amin Bapak Ibu. 2 yang saya mau sharing siang hari ini. Membangun keluarga yang sehat itu membangun budaya saling menghormati. Hormati Tuhan, hormati orang tua. Kalau saudara sudah punya anak, maka orang tuamu yang masih ada dan mertuamu yang harus dihormati. Itu akan turun berkatnya ke generasi anakmu saudara. Dan yang ketiga, bangun budaya saling melayani. Saudara, saling mementingkan kepentingan orang lain. Saudara, istri saya itu sukanya quality time. Dia mesti ditemenin nonton. Sekalipun filmnya romantik, saya gak suka, saudara. Dia sukanya romantik, saya sukanya action. Dia sukanya romantik. Ya sudah, mau bagaimana? Ya saya harus temenin, saudara. Gak bisa enggak. Karena itu cara kita melayani. Sebagaimana Kristus telah melayani jemaatnya saudara. Demikian kita harus melayani sesama. Nah itu dibangun tiap hari. Saya rasa dalam waktu bertahun-tahun, masa sih kita gak bertumbuh Bapak Ibu jadi keluarga yang sehat? Pasti bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat siang hari ini. Makasih buat kebenaran firman-Mu. Siang ini kami mengambil komitmen Tuhan. Ampuni kalau keluarga kami gak menaruh Tuhan sebagai prioritas. Mungkin kami gak mengajarkan anak kami untuk baca firman, merenungkan firman Tuhan, saat teduh, ke gereja tepat waktu. Ampuni Tuhan. Bapak Engkau menguatkan setiap orang tua di tempat ini. Pergumulan mereka dalam mendidik anak Tuhan yang berkati. Berkati Tuhan setiap orang tua yang mendambakan keturunan ilahi. Juga Tuhan sertai. Berkati Tuhan mereka yang dalam pernikahan atau sedang mau menikah. Tuhan sertai. Sehingga kami boleh saling belajar menghormati satu dengan yang lain. Kami boleh belajar melayani. Dan hamba berdoa Tuhan di tempat ini, bagi yang masih ada opa dan oma, kakek dan nenek, akong, ama, Tuhan berkati. Sehingga 3 generasi boleh kami saling belajar menghormati dan melayani satu dengan yang lain. Kami boleh belajar respect dengan otoritas di atas kami. Supaya hidup kami berbahagia dan lanjut umur kami di bumi ini. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu ibadah jam 1 siang ini. Kami keluar dari tempat ini. Ada satu kebenaran yang baru yang kami terima. Dan hidup kami dirubah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin.
kekayaan dan keberhasilan dan kesuksesan ini yang Tuhan berikan supaya generasi berikutnya bisa mengembangkannya, bisa juga menikmatinya. Karena our God is an intergenerational God. Every generation Tuhan sedang membangkitkan orang-orang yang mengerti siapa mereka di dalam Tuhan. Saudara tahu bahwa waktu engkau mengikut salib Kristus, salib itu deep and wide. If you don't go deep, you cannot go wide. And deep berarti engkau berakar, masuk ke tanah. Ada yang harus robek, ada yang harus hancur. If you're not deep with God, you cannot reach wide for the glory of God. Kekayaan yang saudara diberkati itu bukan untuk diri sendiri. Makanya kita dipanggil oleh Tuhan untuk berhasil. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk sebagai Abraham, sebagai patriot, sebagai orang yang menerobos dan memberkati dan membawa kebangkitan rohani. Tetapi setelah kita berhasil, tujuan berikutnya adalah penerusan. Hai Church, apa kabar? Berikut adalah pengumuman GBI Purindah untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Intergen Prayer akan diadakan di ruang Revival Hall Gedung House of Blessing setiap Selasa jam 7 malam. Mari kita sediakan waktu untuk menyembah dan bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman lintas generasi. Kami mengundang wanita-wanita Tuhan untuk beribadah bersama dalam Women in Christ yang diadakan setiap hari Kamis jam 10 pagi di GBI Puri Indah Mall, basement G4 Zona Merah. Mari bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagi saudara yang berusia di atas 55 tahun ke atas, kami mengundang untuk dapat bersama-sama mengikuti ibadah komunitas Crystal Ministry pada hari Rabu 25 September 2024 jam 10 pagi di GBI House of Blessing yang akan dilayani oleh hambanya Pendeta Dr. Anthony Chang. Mari kita rasakan hadirat Tuhan melalui ibadah ini. GBI Puri Indah mengadakan Bible Study dengan tema Parable of Jesus Kingdom Lifestyle, dengan tujuan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip kerajaan Allah diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari agar kita semakin serupa seperti Kristus. Shalom para pengusaha, GBI Puri Indah Professional and Business Community akan mengadakan seminar dan networking event pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 dengan tema bagaimana mempersiapkan bisnis antar generasi yang baik dan berkelanjutan. Seminar ini akan dibawakan oleh para pengusaha yang juga hamba Tuhan, sukses di bidangnya dan juga sudah berhasil melakukan intergenerational business. Kami juga akan mengadakan networking lunch, di mana Bapak Ibu Saudara dapat memperkenalkan produk Bapak Ibu, dapat saling bertukar informasi, tentunya memperluas bisnis Bapak Ibu Saudara melalui event ini. Dikarenakan tempat sangat terbatas, segera daftarkan melalui scan QR Code yang ada dan kami nantikan kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman dari kami. Tetap semangat, happy Sunday and God bless you. Mari Bapak Ibu kita tutup mata kita, arahkan hatimu dan tanganmu kepada Tuhan, Sang Sumber berkat itu sendiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pulanglah. Dan bawalah segala berkat terbaik daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini, sampai Dia menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari sedang umat yang telah diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.